Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Pasir ke dalam setengah bola dengan menggunakan kerucut tersebut. Satu. Sekarang laptopnya dibuka, kita akan membuat laporan hasil percobaan yang telah kamu lakukan tadi. Jari-jari sama dengan 1/3 jari-jari. Jadi dapat kami simpulkan bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 VR pangkat 2T dan volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3.
hari-hari besar atau suci misal suro. Mudin ini membagikan nasi tumpeng kepada masing-masing keluarga. Para warga Cina inilah yang juga memperkenalkan tradisi makan besar atau makan bersama, atau dalam bahasa Cina disebut banciaan. Tradisi ini meliputi bermacam-macam acara, antara lain bancaan dalam rangka kelahiran seperti sepasar, setahun, dan lain-lain. Hasil browsing dari internet tentang menganan, ada bancaan, tumpeng, dan langung tayub. Bancaan biasanya nasi kuning, telur, dan sayur lodeh. Mengapa harus kembang boreh bukan kembang yang lain, dan apa gunanya? Karena leluhur kita suka wewangian dan lebih mudah mendapatkan kembang boreh daripada kembang yang lain. Jadi tugas Anda di dalam RK itu mencari informasi lewat tip atau internet, cari informasi supaya kerusakan lingkungan tidak terulang lagi. Sampai situ Dosen gulung remil merupakan salah satu aktivitas vulkanis. Cara mengantisipasinya adalah melakukan penyaringan terhadap pembuangan gas atau limbah pabrik dan membuat cerobong-cerobong yang tinggi agar asapnya tidak menyebar di daerah sekitarnya. Kalian kan bisa tahu kalau misalnya kayak di perkampungan begitu, WC atau kamar mandi itu jarang ya. Jadi biasanya mereka buang air itu di sungai. Where is the ball? Okay, Rahman. Yeah, the ball is under the box. Individually, you choose one things. The book is on the table. Hitunglah denyut nadi teman-teman satu kelompokmu pada saat istirahat. Stop. Berapa denyut nadimu? 73. 84. Oke, stop. 1, 2, 3. Menit kedua, Rika Ariska Putri 67. 80. 97. Perbedaan umur, koma bentuk tubuh. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin cepat denyut nadi kita berdenyut. Apa membentuk 45